Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazat Sri Rahayu dengan NIM 1901115 dari kelas S1 2C akan mempresentasikan tentang identifikasi kation dan anion. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang senyawa obat maupun bahan pembantu atau eksipien. Dalam suatu sediaan obat selain terdiri dari bahan organik, juga terdapat beberapa bahan anorganik. Unsur logam dalam larutannya akan membentuk ion positif atau disebut dengan kation, sedangkan unsur non-logam akan membentuk ion negatif atau anion. Untuk identifikasi digunakan pendekatan melalui pengamatan warna, bau, terbentuknya gelembung gas atau endapan, reaksi asam basa, redoks, dan pembentukan kompleks. Untuk jenis analisis itu terbagi tiga, yaitu ada analisis makro, analisis semi-mikro, dan analisis mikro. Analisis makro yaitu dia menganalisis kuantitas zat sekitar 0,5 sampai 1 gram dan volume yang dipakai sekitar 20 ml. Sedangkan analisis semi-mikro yaitu kuantitas zatnya itu sekitar 0,05 gram dan volume yang dipakai sekitar 1 ml. Dan kalau analisis mikro itu dia kuantitas zatnya kurang dari 0,01 gram dan volume yang dipakainya kurang dari 1 ml. Jadi di antara tiga jenis analisis tadi yang sering dipakai itu adalah analisis semi mikro. Kenapa? Karena keuntungan dari analisis semi mikro ini adalah penggunaan zat yang sedikit, kecepatan analisis yang tinggi, ketajaman pemisahan yang meningkat, penggunaan asam sulfida lebih sedikit, dan penghematan peralatan. Nah, dalam melakukan analisa kualitatif anion dan kation, itu berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Untuk sifat fisika, apa aja sih yang harus kita amati dan bagaimana juga pada sifat kimia ini? Mari kita bahas satu persatu. Untuk sifat fisika, yaitu sifat yang bisa kita amati secara langsung. Poin-poinnya yang bisa kita amati yaitu warnanya, bau dan rasa, dan rupa. Untuk warna itu dapat kita amati juga warna larutan dan warna endapan. Sebagai contoh bentuk warna larutan dan warna endapan yang kita amati itu seperti gambar yang tertera pada slide PPT ini. Untuk contoh bau dan rupa yang dapat kita amati seperti asam asetat, itu bau khas cuka atau skorpion. Untuk senyawa-senyawa ester, dia itu bau khas pada buah-buahan seperti pisang, apel, jeruk, dan salak. Untuk hidrogen sulfida itu baunya itu khas seperti belerang atau sampah. Untuk contoh rupa itu seperti K2CrO4, butirannya itu berwarna kuning. Kalau untuk K2CrO7, butirannya berwarna merah bata. Sedangkan FeSO4 itu butirannya berwarna putih kehijauan. Dapat kita lihat di sini semua bau dan rupa setiap zat itu berbeda. Maka dari itulah gunanya kita mengidentifikasi secara fisika. Nah, untuk sifat kimia yang dapat kita analisa dari kation dan anion itu berdasarkan reaksi-reaksi kimianya. Baik itu reaksi pengendapan, reaksi redoks, reaksi asam basa, reaksi pembentukan kompleks, dan kesetimbangan reaksi kimia. Untuk jenis-jenis uji pada kation dan anion itu terbagi dua, yaitu ada reaksi kering dan reaksi basah. Untuk reaksi kering itu ada pengujian secara pemanasan, uji pipa tiup, uji nyala, uji spektroskopi, uji manik boraks, dan uji manik fosfat. Setelah itu ada uji manik natrium karbonat. Untuk reaksi basahnya itu ada terbentuknya endapan, pembebasan gas, dan perubahan warna. Mari kita bahas reaksi yang sering dipakai pada laboratorium.
pada reaksi kering itu pengujian yang sering digunakan adalah pemanasan. Terjadinya perubahan pada pemanasan. Sedikit zat dalam tabung uji itu dipanaskan perlahan-lahan dan akan terjadi perubahan yang dapat kita amati, seperti pada tabel berikut ini. Dapat kita lihat untuk poin pertama itu pengarangan karena pembakaran dan terbentuknya karbon dioksida. Itu merupakan zat-zat organik. Jika dia berwarna hitam tapi tidak disertai pembakaran dan bau, itu merupakan ciri-ciri dari garam Cu, Mn, dan Ni. Jika dalam keadaan panas dia berwarna kuning dan dalam keadaan dingin dia berwarna putih, itu merupakan ciri-ciri dari ZnO dan garam-garam Zn lainnya. Begitu juga pada ciri-ciri zat-zat lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu pada reaksi kering ini pengujian yang sering dilakukan juga adalah uji nyala, pemeriksaan warna nyala pada logam. Caranya yaitu sedikit zat dalam gelas arloji dibasahi HCl pekat, beberapa kristal dipijarkan menggunakan kawat platina atau PT di atas bunsan. Jadi kawat ini ujungnya dibentuk lingkaran, kemudian digunakan untuk mengambil bahan masing-masing logam yang akan diteliti, lalu diletakkan di atas bunsen. Maka nanti dia akan menghasilkan nyala masing-masing sesuai dengan jenisnya. Seperti tabel di bawah ini, logam natrium akan menghasilkan nyala berwarna kuning. Kalau untuk kalium itu dia akan menghasilkan warna nyala warna ungu, dan litium akan menghasilkan nyala berwarna merah. Begitu juga pada barium, dia akan menghasilkan nyala berwarna hijau kekuningan. Kalsium akan menghasilkan nyala berwarna merah kekuningan, dan strontium akan menghasilkan nyala berwarna merah tua. Nah, itu dia tadi merupakan reaksi kering yang sering digunakan pada saat penelitian. Untuk reaksi basah yang sering digunakan yaitu terbentuknya endapan, pembebasan gas, dan perubahan warna. Seperti pada tabel di bawah ini, dapat diamati jika Cu2+ itu dia berwarna biru, Cr3+ itu dia berwarna hijau, Fe2+ dia berwarna hijau juga, Fe3+ dia berwarna kuning kecoklatan, berbeda dengan Fe2+ tadi. Dan Mn2+ dia berwarna merah muda, Ni2+ berwarna hijau, CrO42- dia berwarna kuning, MnO4- dia berwarna ungu. Ini merupakan warna spesifik dari masing-masing ion. Untuk pembentukan endapan itu berhubungan dengan Ksp. Ksp itu apa? Ksp adalah konstanta hasil kali kelarutan. Dapat kita lihat reaksi di bawah ini, MgF2 itu dia menghasilkan produk Mg2+ ditambah 2F-. Ksp-nya adalah Mg2+ dengan F- 2 kali. Begitu juga pada dua reaksi di bawahnya. Kemudian, pelarutan suatu padatan ionik ke dalam larutan dryer. Di sini ada ketentuan jika Q lebih kecil dari Ksp, maka larutan itu merupakan larutan tak jenuh dan tidak ada endapan yang terbentuk. Jika Q sama dengan Ksp, maka larutan itu merupakan larutan jenuh dan tidak ada lagi solut yang akan terlarut. Jika Q lebih besar dari Ksp, maka larutan itu merupakan larutan jenuh dan endapan akan terbentuk. Sebagai contoh, larutan jenuh merupakan suatu sistem kesetimbangan. Dapat kita lihat di bawah ini merupakan reaksi AgCl yang akan menghasilkan produk Ag+ dan Cl-. Ini merupakan kesetimbangan heterogen karena AgCl dalam bentuk padatan, sedangkan Ag+ dan Cl- dalam bentuk larutan. Hasil kali kelarutan atau Ksp-nya adalah Ag+ dan Cl-. Bila Ks terlewati, artinya kesetimbangan bergeser ke arah kanan, akan terbentuklah endapan AgCl. Dan untuk reaksi basah yang kedua yaitu pembebasan gas.
pada analisis anion yang akan mengeluarkan gas atau uap asap jika ditambahkan asam sulfat pekat adalah karbonat, bikarbonat, sulfit, nitrit, nitrat, klorida, asetat, dan permanganat. Sedangkan pada kation hanya satu, yaitu amonia klorida. Untuk reaksi basah yang ketiga yaitu merupakan perubahan warna atau pembentukan kompleks. Suatu ion atau molekul kompleks terdiri dari suatu atom ion pusat dan sejumlah ligan. Ion pusat adalah ion logam, sedangkan ligan adalah ion atau molekul yang memiliki pasangan elektron bebas. Sebagai contoh merupakan Cn-, NO2-, H2O, NH3, dan lain-lain. Fenomena penting yang sering terjadi bila kompleks adalah kenaikan kelarutan. Banyak endapan bisa melarut karena pembentukan kompleks ini. Contohnya adalah AgCN ditambah Cn- menghasilkan AgCN 2 kali min. Penambahan Cn berlebih menyebabkan endapan berubah menjadi ion yang terlarut. Nah, sampailah kita pada materi inti dari penjelasan ini, yaitu analisis kation dan analisis anion. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis kation. Mari simak penjelasannya. Untuk klasifikasi kation yang paling umum itu didasarkan pada perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, golongan 1 dari kation yaitu Ag+, Hg+, dan Pb2+, reaksi pengendapnya adalah HCl6m. Dan pada golongan 2 kation ini yaitu Cu2+, Cd2+, Bi3+, Hg2+, Sn4+, dan Sb3+, itu reaksi pengendapnya adalah H2S 0,1m pada pH 0,5. Untuk golongan 3 ini reaksi pengendapan juga sama H2S 0,1m tapi pada pH 9. Hanya beda pada kadar pH-nya saja. Untuk golongan 4 dan 5 itu dia tidak ada reaksi pengendap golongannya. Untuk golongan 1, dia akan membentuk endapan dengan HCl encer berwarna putih. Contohnya adalah Pb2+, Hg+, A dan Ag+. Untuk golongan 2, dia tidak akan bereaksi dengan HCl karena dia akan membentuk endapan hanya dengan H2S. Contohnya itu tertera pada slide. Pada golongan 3, membentuknya endapan dengan NH4S. Contohnya juga tertera pada slide. Golongan 4, dia membentuk endapan dengan NH4 2 kali CO3. Sebagai contohnya yaitu Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Sedangkan golongan 5, dia tidak bereaksi dengan reagen golongan sebelumnya. Contohnya adalah Mg, Na, NH4+, dan Li serta H. Nah, untuk ringkasannya itu dapat kita lihat dari skema berikut ini. Jika pada suatu sampel dia terdapat 5 golongan sekaligus di dalam sampel tersebut, untuk mengidentifikasikannya maka kita lakukan mengikuti skema ini. Jadi sampel tersebut pertama-tama kita tambahkan HCl, maka golongan-golongan 1 ini akan terjadi pengendapan karena dia akan mengendap hanya dengan HCl tadi kan. Jadi terpisahlah golongan 1, lalu disaring, kemudian hanya tersisa golongan 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk memisahkan golongan 2, kita tambahkanlah reaksi pengendapnya H2S dan terpisahlah golongan 2 tadi, dan disaring, kemudian tersisa golongan 3, 4, dan 5 pada sampel. Untuk memisahkan golongan 3 ini ditambahkan reaksi pengendap NH4 2 kali S. Lalu terpisahlah golongan 3 dan disaring lagi. Tersisa lagi pada sampel ini hanya golongan 4 dan golongan 5. Untuk memisahkan golongan 4 itu kita gunakan reaksi pengendapnya adalah NH4 2 kali CO3. Terpisahlah golongan 4 dan hingga pada sampel ini hanya tersisa golongan 5. Karena itulah alasan golongan 5 disebut sebagai golongan sisa.
Nah, untuk merealisasikan skema yang tadi, di sini ada contoh tabung reaksi sampel tersebut. Jadi, tabung pertama pada sebelah paling kiri itu merupakan reaksi sampel awalnya yang terdiri dari 5 golongan tadi. Lalu kita tambahkan HCl, maka golongan 1 akan terjadi pengendapan. Setelah itu kita saring endapannya, tersisalah pada sampel itu hanya golongan 2, 3, 4, dan 5. Dan jika kita tambahkan H2S pada pH 0,5, maka golongan 2 akan terjadi pengendapan dan kita saring, kemudian tersisalah golongan 3, 4, dan 5. Kemudian kita tambahkan NH14, lalu golongan 3 akan terjadi pengendapan juga. Begitu juga sampai seterusnya hingga golongan 5 ini yang tersisa pada tabung reaksi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis anion. Klasifikasi anion itu ada dua, yang pertama kelas A, yang kedua kelas B. Kelas A merupakan proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap, yang diperoleh pada pengolahan dengan asam. Contohnya, gas-gas yang dilepaskan dengan HCl atau H2SO4, dan juga gas-gas dilepaskan dengan H2SO4 pekat. Untuk kelas B, yaitu proses yang tergantung pada reaksi-reaksi dalam larutannya, seperti reaksi pengendapan dan redoks pada larutan. Nah, sebagai contoh dari poin-poin yang di kelas A tadi, yaitu gas-gas yang dilepaskan dengan HCl atau H2SO4 adalah karbonat, bikarbonat, sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Dan juga pada gas-gas yang dilepaskan dengan H2SO4 pekat, yaitu termasuk pada golongan I dan fluorida, heksafluorosilikat, klorida, bromida, ionida, nitrat, klorat, perklorat, permanganat, bromat, borat, heksasionoferat 2, heksasionoferat 3, tiosianat, format, asetat, oksalat, tartrat, dan sitrat. Dan untuk contoh pada kelas B, yaitu pada reaksi pengendapan, contohnya ada sulfat, peroksodisulfat, fosfat, fosfit, hipofosfit, arsenat, arsenit, kromat, dikromat, silikat, heksafluorosilikat, salisilat, benzoat, dan suksinat. Untuk oksidasi dan reduksi dalam larutan, itu contohnya ada manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Kemudian secara garis besar itu anion terbagi 3 golongan. Golongan 1 yaitu golongan sulfat, golongan 2-nya adalah golongan halida, golongan 3-nya adalah golongan nitrat. Untuk jenis ionnya tertera pada tabel berikut ini. Dapat diamati secara bersama-sama. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai identifikasi kation dan anion. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.